Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan eksponen. Nah, dalam persamaan eksponen ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan mengenal dulu apa itu persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang variabelnya atau peubahnya itu dalam bentuk eksponen atau dalam bentuk pangkat. Nah, nilai yang memenuhi variabel tersebut itu merupakan penyelesaiannya. Jadi, pada umumnya persamaan eksponen itu terdiri dari dua ruas kiri dan ruas kanan, seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Contoh misalkan ada persamaan 2 pangkat x minus 1 sama dengan 2 pangkat 3 minus x. Nah, persamaan eksponen itu pada umumnya bentuknya ada dua ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, biasanya di ruas kiri dan ruas kanan itu ada peubahnya atau variabelnya. Misalkan di sini ada variabel x, di sini juga ada variabel x. Tapi ada juga beberapa persamaan yang variabelnya hanya ada di salah satu ruas, misalkan hanya ada di ruas sebelah kiri, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponen ini atau mencari penyelesaiannya, kita dapat menggunakan grafik dari masing-masing fungsi ini. Jadi, kita gambarkan grafik dari fungsi 2 pangkat x minus 1 dan juga kita gambarkan dari grafik dari fungsi 2 pangkat 3 minus x. Seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, maka gambar dari masing-masing grafik tersebut adalah seperti ini. Seperti ini ya. Jadi di sini ada grafik Y sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi X, kemudian yang ini Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 1. Nah, dari dua grafik ini terdapat titik perpotongan, yaitu di titik ini. Ini koordinatnya adalah 2,2. Koordinat itu X, Y ya. Ingat, X-nya di sini 2, Y-nya juga di sini 2, disungguh Y. Nah, penyelesaian dari persamaan ini ialah nilai absis pada titik perpotongannya. Jadi nilai absis itu adalah nilai X. X itu disebut dengan absis dan Y itu disebut dengan ordinat. Nah, di sini penyelesaiannya adalah nilai absis pada titik perpotongan. Nilai absis pada titik potong ya. Maka penyelesaian dari persamaan ini ya. Penyelesaian dari 2 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi X adalah X sama dengan 2 ya. Jadi X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Lalu dari cara ini, yaitu cara dengan menggunakan grafik, kita sudah menentukan dengan bersama-sama bahwa kalau kita gunakan grafik ini cara yang kurang efektif dan kurang efisien ya. Nah, maka ada cara lain untuk menentukan persamaan eksponen selain menggunakan cara grafik. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa menggunakan logika berpikir kita. Jadi, jika kita berpikir secara logis bahwa bentuk dari ini cara kedua. Tadi cara pertama menggunakan grafik ya. Ini cara kedua, kita bisa gunakan dengan cara berpikir logis.
bahwa 2 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi X ini merupakan dua perpangkatan yang bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan pokok 2. Nah, dia akan bernilai sama dengan ketika pangkatnya juga bernilai sama, ya kan? 2 pangkat X minus 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi X ini akan sama ketika pangkatnya juga bernilai sama. Jadi kan bilangan pokoknya sudah sama, artinya pangkatnya harus sama, maka dia bisa dikatakan bahwa ini sama dengan ini. Jadi, kita dapat kesimpulan bahwa X dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi X, ya kan? Jadi karena bilangan pokoknya sama, artinya pangkatnya juga pasti sama. X dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi X. X-nya pindah, maka jadi 2X, satunya pindah jadi 4. Maka kita dapatkan X sama dengan 2. Nah, konsep berpikir seperti ini merupakan konsep atau bisa kita jadikan pedoman untuk kita menentukan penyelesaian persamaan eksponen yang lainnya. Nah, bentuk persamaan eksponen yang lainnya ini dapat kita bagi menjadi 5 bentuk yang akan kita pelajari. Kita mulai pada bentuk pertama. Bentuk pertama yaitu jika bentuknya persamaannya itu dalam bentuk A pangkat fx sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa fx-nya ini akan sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena A akan bernilai 1 ketika A ini dipangkatkan 0, ya kan? A pangkat 0 kan hasilnya 1. Maka kita dapat kesimpulan bahwa fx ini sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang pertama. Contoh, misalkan 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini memenuhi bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Maka di sini kita dapatkan bahwa fx-nya sama dengan 0. Berarti 2x dikurangi 1 sama dengan 0. A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Kan A-nya tidak sama dengan 0 ya, di sini A-nya 3. Berarti 2x sama dengan 1 atau x sama dengan setengah. Jadi ketika x di sini kita ganti setengah, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan ada bentuk soalnya 2 pangkat x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 1. Maka di sini memenuhi bentuk ini. A-nya 2, berarti memenuhi, tidak sama dengan 0. Kemudian pangkat fx sama dengan 1. Maka kita dapatkan bahwa fx-nya sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Kita selesaikan dengan cara difaktorkan. Maka kita faktorkan, dikalikan menghasilkan angka negatif 3, dijumlah menghasilkan angka negatif 2. Berarti negatif 3 kali positif 1. Maka ini kita dapat x 1 sama dengan 3, dan juga x keduanya ini sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Di sini ada 2 nilai x yang memenuhi. Lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Misalkan ada bentuk persamaan eksponennya seperti ini. 18 dikalikan akar dari 3 pangkat x dikurangi 1 per 3 sama dengan 2. Nah,
Nah, supaya lebih memudahkan bentuk ini dapat kita sederhanakan bentuknya. Ini kan bisa pindah ke sini ya. Berarti jadinya 18 3 pangkat X minus 1 sama dengan 6. Nah, ini kelipatan 6 nih, 18 dengan 6, masing-masing bagi 6. Berarti jadinya 3 kali akar pangkat dari 3 pangkat X minus 1 sama dengan 1 ya. Ini dibagi 6 jadinya 3, ini dibagi 6 jadinya 1. Nah, di sini ternyata menjadi perkalian. Artinya 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat, ingat bentuk akarnya, maka ini jadi X dikurangi 1 per 2 sama dengan 1. Perkalian bilangan berpangkat. Berarti pangkatnya kita jumlah karena bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 3 di sini. Jadi pangkatnya bisa kita jumlah 1 ditambah X dikurangi 1 per 2 sama dengan 1. Nah, ini memenuhi bentuk ini. A pangkat fx sama dengan 1. Maka di sini A-nya 3, fx-nya adalah 1 ditambah x min 1 per 2 sama dengan 1. Maka kita dapatkan bahwa 1 ditambah x dikurangi 1 per 2 sama dengan 0 ya kan? Fx-nya sama dengan 0. Ini fx sama dengan 0. Berarti satunya pindah. Maka x min 1 per 2 sama dengan min 1. 2-nya pindah. X min 1 sama dengan 2 kali min 1 minus 2. X sama dengan min 1-nya pindah. Minus 2 tambah 1 min 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1. Oke? Nah, untuk bentuk berikutnya akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya.